DPR resmi tolak RUU perampasan aset. Tahu nggak alasannya? Ya karena mereka nggak siap, mereka nggak mau. Karena para pelaku korupsi takut kalau nantinya harta mereka dirampas. Ya, yang pertama nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Nanti teman-teman yang kemudian menyatakan aspirasi tersebut, insya Allah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini. Di sini ada Badan Aspirasi Masyarakat. Sekarang ngerti kan kenapa DPR tidak mau mengesahkan UUD perampasan aset? Karena Bank Indonesia aja itu bisa korupsi. Sang penjaga mata uang rupiah itu korupsi. Ada uang triliunan itu mengalir ke DPR Komisi 11. Dan lagi heboh ya, film Merah Putih One for All itu bakal ditayang. Dan menelan anggaran 6,7 M. Lebih tinggi anggarannya dari Demon Slayer dan One Piece. Tapi hasilnya, ya teman-teman juga bisa menilai ya. Bukan bermaksud menghina karya, tapi kita jadi orang harus realistis. Ini filmnya beneran tidak bagus. Menurut kalian gimana? Dan kira-kira apakah memang butuh anggaran 6,7 untuk pembuatan film ini? Setuju atau tidak, koruptor kelas kakap layak dihukum mati? Pak Prabowo, yuk kita mulai berantas ke akar-akarnya korupsi di Indonesia. Karena ini udah mengakar ke seluruh lini masyarakat, menghancurkan pembangunan, dan menghentikan kita dari mensejahterakan masyarakat. Justifikasi udah benar untuk kita melakukan hukuman mati kepada koruptor. Yang kedua, selama ini hukuman yang udah kita terapkan gak ada yang efektif untuk benar-benar membuat efek jera. Setelah mereka korupsi bertriliun-triliunan rupiah, akhirnya mereka cuma masuk penjara berapa tahun, anak cucu dan keluarganya masih bisa hidup mewah. Contoh aja, Setia Novanto baru keluar nih dari penjara, langsung disambut sama Partai Golkar. Ingat, jangan dipilih lagi partai ini ya. Diajak lagi masuk ke dalam partai. Gayus Tambunan, kalau ingat, waktu di penjara dia kemana? Jalan-jalan nonton tenis. Jadi nggak efektif banget penjara untuk koruptor. Udah saatnya kita bener-bener hukum mati mereka semua. Ini efektif kok, efektif banget terjadi di beberapa negara seperti Vietnam dan Cina yang benar-benar maju ekonominya setelah mereka bisa bertindak tegas terhadap koruptor-koruptor yang ada di negaranya. Bapak anggota Dewan kita yang terhormat ini nampaknya sangat sibuk sekali ya guys. Nyebat santai sambil main game saat rapat dengar pendapat membahas urusan dan kepentingan rakyat bersama dengan anggota DPR lainnya. Buat para netizen yang mungkin kepengen tahu beliau itu siapa sih? Oke, gua kasih tahu. Beliau itu adalah Ahmad Syahri Assirki. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Jember dan merupakan anggota DPRD termuda. Usianya baru 25 tahun dan berasal dari fraksi Gerindra. Saat ini beliau ditempatkan di Komisi D yang membidangi soal kesehatan, pendidikan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, hingga kepemudaan dan olahraga. Wah, hebat juga ya, baru 25 tahun udah bisa jadi anggota DPRD. Oh jelas dong, siapa dulu bapaknya? Wakil Ketua DPR RI Dasko memberikan klarifikasi terkait isu kesalahan transfer dana reses kepada anggota Dewan. Dasko mengonfirmasi adanya kesalahan teknis dalam proses transfer tersebut. Namun, ia memastikan bahwa seluruh dana yang terlanjur masuk secara keliru ke rekening anggota DPR telah ditarik balik dan diselesaikan secara administratif. Pimpinan DPR menegaskan bahwa masalah ini murni human error dan memastikan keuangan negara aman. Dana reses itu buat anggota DPR turun ke dapil. Katanya sih buat nyerap aspirasi rakyat. Tapi ujungnya yang diserap seringkali itu bukan aspirasi tapi anggarannya. Coba kalian pikir 702 juta per orang dikali 575 anggota DPR itu udah tembus 400 miliar rupiah lebih. Dan semuanya itu katanya untuk menemuin rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel inspirasi yang membahas seputar politik, pendidikan, juga budaya. Di Opol 2045, salam NKRI, harga mati. Dari video sebelumnya tentu teman-teman sudah menyimak, bahkan sudah memahami penyampaian yang cukup menarik mengenai video sebelumnya. Ya teman-teman, seperti biasa izinkan saya untuk membacakan beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya supaya kita bisa saling memahami satu sama lain. Di sini saya awali pendapat yang pertama. Tidak usah dilihat-lihat lagi, langsung sahkan saja RUU hukum mati. Puan korupsi harus dihukum mati. Cocoknya ditembak kepalanya satu persatu. Sangat-sangat setuju para koruptor itu
dihormati. Setuju para bangsat uang negara dihukum mati sangat layak. Maling ayam saja modai, harusnya para maling uang rakyat layak juga dimodai. Kalau pemerintah boros tak apa-apa, tapi yang parah malingnya ini. Dengarkan Puan, rakyat Indonesia sudah sepakat undang-undang perampasan aset. Aku sekarang sama DPR benci dan benci, malas mau bayar pajak kalau begini. Setuju Mbak Salsa, hukum metongnya segera terapkan, mantap. Harus rakyat bertindak jika DPR menghalang undang-undang perampasan aset koruptor dan hukuman mati koruptor. Setuju hukuman mati biar maju ekonomi Indonesia. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Bacot aja DPR bilang pertimbangan aspirasi rakyat. Nyatanya gak berani gatok palu RUU perampasan aset. Kalau pemerintah nggak mampu mengesahkan undang-undang, tak sudah pasarkan rakyat sama pasti kolar setuju. Dengarkan si Puan, seluruh rakyat Indonesia sangat setuju sekali undang-undang perampasan aset. Koruptor ciptakan kebodohan sangat jelas dan nyata, ini melanggar HAM. Hukuman mati tak perlu, yang utama dan sempurna hukuman seumur hidup. Kembalikan hasil korupsi semuanya. Koruptor menciptakan kemiskinan sangat jelas dan nyata, melanggar HAM. Koruptor jangan lewat pengadilan resmi, harus langsung hukum mati setelah diusut korupsinya. Koruptor ciptakan pengangguran sangat jelas dan nyata, ini melanggar HAM. Koruptor ciptakan segala kejahatan sangat jelas, ini melanggar HAM. Sekuat apa si DPR? Masyarakat bersatu, bubarkan DPR, gak ada guna. Di sini ada pendapat yang terakhir dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya. Sampai lebaran ke depan undang-undang perampasan dan hukum mati koruptor gak bakalan ada di negeri ini. Berapa koruptor, kalian aman di NKRI, terlindung dari hukum apapun. Iya. Baiklah teman-teman, begitulah beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah, saya minta maaf. Berjumpa lagi kita di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.